Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta aliman, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suatu ibadah yang mulia di bulan yang mulia, yaitu kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk menuntut ilmu atau talabul ilm. Dan kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita masih berada di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan tentang penyakit lisan, yaitu masih tentang ghibah atau menggunjing, ya, ngerumpi atau ngegosip atau yang semisalnya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang bahwasanya ghibah atau menggunjing ini adalah salah satu dosa besar, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "ijtanibu katsiran minadh-dhon", jauhilah kebanyakan berprasangka. "Inna ba'dadh-dhonni itsm", sesungguhnya sebagian persangkaan itu menimbulkan dosa. "Wala tajassasu", dan janganlah kalian mencari-cari aib saudara kalian. "Wala yaghtab ba'dukum ba'da", dan janganlah kalian menggunjing sebagian yang lain. "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan", apakah salah seorang di antara kalian menyenangi memakan daging bangkai saudaranya yang telah meninggal? "Fakarihtumu", bukankah kalian membencinya? "Wattaqullaha innallaha tawwabun rahim", dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi dalam ayat ini, para pecinta iman, yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-12, di situ Allah Subhanahu wa taala melarang kita semuanya, orang-orang yang mengaku beriman, wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ini jelas larangan, ya. Dan disebutkan oleh para ahli ilmu, mereka bersepakat bahwasanya ghibah ini termasuk salah satu dosa-dosa besar. Dan juga kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya ghibah itu artinya an yadhkural insanu aiba ghairihi min ghairi mihwajin ila dzikri dzalik. Ghibah itu adalah seseorang menyebutkan aib saudaranya, menyebutkan kekurangan-kekurangan saudaranya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, ya. Jadi ghibah, ngegosip, ya, ngerumpi, menggunjing itu an yadhkural insanu aiba ghairihi, seseorang menyebutkan aib saudaranya, aib orang lain, min ghairi mihwajin ila dzikri dzalik, tanpa ada alasan
yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ya. Ini adalah definisi ghibah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, semoga Allah merahmati beliau. Kemudian kita lanjutkan lagi masih pembahasan tentang ghibah, karena ya ghibah ini salah satu dosa yang mungkin masih sering diterjang oleh sebagian kaum muslimin, ya terutama para ibu-ibu, kaum wanita biasanya suka ngerumpi, ada yang suka ngerumpi, ada yang suka kumpul-kumpul untuk menggunjing, ngegosip dan sebagainya. Para pecinta liman, di sini disebutkan oleh penulis yaitu Dr. Said bin Ali Al-Qahtani. Beliau menjelaskan ma yanbaghi liman sami'a ghibata akhihil muslim. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia mendengar di situ ada saudaranya dighibai atau dirasani atau digunjingi, ya. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang muslim, seorang muslimah apabila di sebuah majelis di situ terjadi ghibah, ya. Jadi majelis di sini majelis online atau offline. Baik ketika kita berkumpul ketemu langsung gini ya, tatap muka, kemudian di situ ada ghibah, maka apa yang perlu kita lakukan? Atau kita berada di sebuah grup, entah itu grup WhatsApp atau grup Facebook atau grup-grup yang lain, kemudian di situ ada ghibah. Maka apa yang perlu kita lakukan? Di sini Al-Imam An-Nawawi, beliau membawakan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, i'lam annahu yanbaghi liman sami'a ghibata muslimin an yaruddaha wa yazjiru qailaha. Ketahuilah, Al-Imam An-Nawawi berkata, ketahuilah sesungguhnya sudah sepantasnya, sudah selayaknya bagi orang yang mendengar saudaranya itu digunjing, saudaranya itu digosipin, ya, atau dighibain, an yaruddaha, yaitu dia menolaknya, ya. Jadi kita kalau ada orang dighibah, saudara kita dighibah, maka kita membela saudara kita, ya. Jangan diam saja, an yaruddaha wa yasjiru qailaha. Kemudian orang yang sedang berghibah atau menggunjing tadi, maka diingatkan, ya, supaya dia berhenti dari ucapannya tadi, karena ghibah ini dosa besar, ya. Fa illam yanzajir bil kalam yazjiruhu biyadih. Kalau orang ini enggak mampu disuruh berhenti dengan ucapan kita, misalkan ada dalam sebuah majelis itu ada ghibah. Kemudian kita ingatkan, ya akhi, wahai saudaraku, ini ghibah, ini enggak boleh, ini haram, ya. Ternyata orang ini masih terus ghibah, masih terus ngegosip gitu ya. Maka Imam Nawawi, fa illam yanzajir bil kalam zajarahu biyadih. Kalau kita mampu, ya, maka kita cegah dengan tangan kita. Ya, mencegah dengan tangan ini tentunya berbau-bau agak kekerasan, ya. Dan ini biasanya orang yang lebih tinggi kepada orang yang di bawahnya. Misalnya seorang suami, ya, dia tahu istrinya itu lagi ngegosip, lagi ghibah, maka seorang suami melarang istrinya dengan perkataan. Kalau istrinya masih nggak mampu dicegah dengan perkataan, ya mungkin diingatkan dengan tangan atau dipukul, tapi bukan pukulan yang menyakitkan, ya, bukan pukulan yang membabi buta atau dan sebagainya. Ini kata Al-Imam An-Nawawi, fa illam yanzajir bil kalam zajarahu biyadih. Kalau orang yang sedang ghibah ini sudah diingatkan dengan ucapan, hei, wahai saudaraku, berhati-hatilah, bertakwalah kepada Allah, ini kan ghibah ini. Kemudian dia terus masih ngegosip. Kemudian kita cegah dengan tangan kita, fa illam yastati' bil yad wala bil lisan faraqa dzalikal majlis. Kalau enggak mampu mencegah dengan lisan, ya sudah kita nasihati, tapi orang ini kok terus-menerus ghibah. Sudah kita usahakan dengan mencegah dengan tangan, orang ini terus ghibah. Maka Imam Nawawi rahimahullah mengatakan faraqa dzalikal majlis, maka tinggalkan majelis itu. Ya, jangan terus-menerus di situ menikmati ghibah, ya. Itu enggak boleh. Jadi kalau kita sudah berusaha menasehati, kita mengingkari kemungkaran di situ, tapi kok terus-menerus itu terjadi ghibah, maka kita tinggalkan majelis itu. Ya, kita pergi, kita pamitan, ya.
Kalau itu di grup WA ya kita izin live atau kita keluar dan sebagainya. Ya gimana lagi, itu kemungkaran. Ini kemungkaran yang tidak boleh dibiarkan. Ya. Fa inna sam'a ghibati syaikhihi aw ghairihi mimman lahu alaihi haqqun aw min ahli al-fadli was-shalah kana al-i'tina'u biha dzakarnahu aksar. Jadi terkadang objek orang ghibah itu kan macam-macam. Kalau yang dighibahin, kalau yang digosipin itu orang-orang yang terpandang, misalnya orang yang berilmu, orang yang bertakwa, orang soleh, maka tentu pembelaan kita lebih keras lagi. Ya misalnya ada sekelompok orang lagi berkumpul, kemudian mereka ngerasani ustadz, ngerasani seorang mubalik, ngerasani seorang guru kita misalnya, ya, yang punya jasa kepada kita. Maka tentunya kita di saat kita membela lebih kencang lagi dalam membela. Ini orang punya jasa kepada kita, dia mengajarkan ilmu kepada kita. Kenapa kalian kok ngegosipin dia dan sebagainya? Ya. Jadi kita kalau objek yang diribahin itu orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya jasa, orang-orang yang berilmu, maka tentunya kita lebih lagi membelanya. Ya, membela kehormatan saudara kita yang sedang diribahin dalam majelis tersebut. Ini tadi penjelasan siapa? Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu pernah terjadi ya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu saat ada seseorang yang di zaman Nabi ini dituduh sebagai orang munafik. Ya. Pernah ada seseorang di zaman Nabi itu yang dituduh sebagai seorang munafik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqul dzalika." Ya, jangan kau menuduh dengan gampang seseorang itu munafik. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah. Ya. Bukankah engkau telah mengetahui orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Yang itu dengan dia ucapkan dengan keikhlasan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qalu wa Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Maka kemudian orang yang tadi yang menuduh ini mereka diam. Ya. Ini mereka diam. Di sini apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam membela seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah yang dimana orang ini dituduh sebagai orang yang munafik. Ya, ini kehormatan orang ini telah dibela oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah dan Abi Talhah radhiyallahu anhuma, ya, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imri'in yakhdulu imra'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min irdihi illa khadalahu Allahu fi mawtinin yajibu fihi nusratu. Tidaklah seorang muslim merendahkan, menghina muslim yang lain di sebuah tempat yang di situ kehormatannya dicemarkan. Ya. Wa yuntaqasu fihi min irdi, dan kehormatannya itu dilecehkan. Illa khadalahu Allahu fi mautin yajibu fihi nusratu. Jadi kalau ada saudara kita sedang digosipin, sedang diribahin, kemudian kita enggak menolong saudara kita tadi, kita enggak membelanya, kita diam saja, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita nanti di hari kiamat. Ya. Wa ma min ri'im yansuru musliman fi maudi'in yuntaqasu fihi min irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa nasarahu Allahu fi mautinin yajibu fihi nusratu. Ya. Kalau ada saudara kita dihibahin, direndahkan kehormatannya, dilecehkan kehormatannya, kemudian kita berusaha membelanya, maka illa nasarahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita di suatu keadaan yang di situ hanya Allah yang bisa menolong kita. Ya. Intinya dalam hadis ini riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dalam hadis tersebut terdapat keutamaan bagi orang-orang yang berusaha membela kehormatan saudaranya yang sedang diribain atau digunjing, ya, atau dirasani atau yang semisalnya.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man radda an irdi akhihi," barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi wajah orang tersebut dari api neraka di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, hadis yang hasan. Yang artinya, man radda an irdi akhihi, barang siapa yang membela ya kehormatan saudaranya, barang siapa yang membela privasi saudaranya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membela orang ini, melindungi orang ini dari api neraka di hari kiamat. Ya. Ini adalah balasan yang besar. Ya, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada orang-orang yang mau membela kehormatan saudaranya saat orang ini dighibain atau digosipin, yang dimana orang ini tidak hadir. Ya, namanya ghibah itu kan ngerasani. Ngerasani kan berarti orang ini nggak ada di majelis itu. Orang ini tidak ada di tempat itu yang sedang terjadi ghibah di situ. Ya, ini adalah beberapa hadis tentang keutamaan orang-orang yang membela kehormatan saudaranya ketika saudaranya ini digunjing, ya, dirasani. Jadi intinya tadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan kalau kita datang di sebuah majelis yang di situ ada ghibah, maka kita ingatkan orang-orang di situ supaya tidak melakukan ghibah, ya. Dengan perkataan yang lembut kita nasihati mereka, kita ingatkan mereka supaya bertakwa kepada Allah. Allah Maha mendengar, ya, Allah Maha mengetahui. Allah memiliki malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk, ya. Ini apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika di situ ada majelis, ada ghibah. Kemudian berikutnya, para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, di dalam buku ini penulis mengatakan ghibah yang dibolehkan, ya. Ma yubahu minal ghibah. Apa-apa yang dibolehkan dari ghibah. Jadi ghibah ini, menggunjing ini pada dasarnya itu haram dan termasuk dosa besar. Ya. Namun ada beberapa kondisi, beberapa keadaan yang di situ ghibah ini diperbolehkan dengan sewajarnya atau secukupnya, ya. Yaitu diantaranya kita sebutkan di sini apa yang disampaikan oleh penulis. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan. Di sini penulis yaitu Dr. Al-Qahtani membawakan perkataan Al-Imam An-Nawawi. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, tubahul ghibatu li gharadin syar'iyyin li sittati asbabin. Ghibah itu diperbolehkan dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ghibah itu diperbolehkan dengan alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Dan itu ada 6 keadaan. Ya. Jadi para pecinta iman, kalau di dekatnya ada pulpen sama kertas, tolong dicatat. Atau pakai HP bisa. Ya, jadi ada di aplikasi HP itu ada untuk mencatat. Yaitu sangat mudah zaman kita. Dan kalau kita mencatat ilmu yang kita peroleh itu lebih mudah untuk dimurojaah. Ya. Apalagi kalau kita punya bukunya, alhamdulillah. Jadi di sini yang pertama, ghibah itu diperbolehkan. Yang pertama at-tadhallum. Yaitu ketika orang itu dizolimi. Ya. Jadi kalau ada orang itu dizolimi, ya, pihak yang terzolimi, maka boleh dia ghibah, menyampaikan bahwasanya saya dizolimi sama fulan, saya dizolimi sama orang ini. Ya. Fayajuzu lil matlum an yatadallama ila sultan awil qadi aw ghairihima mimman lahu wilayah fayaqulu dalamani fulan aw fa'ala bikada. Ya. Jadi boleh bagi orang, bagi pihak yang merasa terzolimi itu untuk menyampaikan
orang yang mendoliminya. Ini bukan ghibah berarti di sini. Ya, misalnya ada orang dicuri HP-nya, kemudian dia melapor kepada polisi, pihak yang berwajib, bahwasanya saya kehilangan HP dan saya tahu betul orang yang mencuri ini orang ini, ciri-cirinya seperti ini, di tempat ini, ya, dilihat dari CCTV, maka ini bukan ghibah namanya. Ya, karena dia merasa terzolimi, dia smartphone-nya, gadgetnya diambil, ya, dicuri. Maka orang yang terzolimi seperti ini, kemudian dia melapor, ya, kepada pihak yang berwajib, maka dalam hal ini bukan termasuk ghibah. Misalnya juga ada seorang istri yang suka dizolimi sama suaminya nggak pernah ngasih nafkah, suaminya sering pulang malam, ya, suaminya begini-begini, suka berlaku kasar. Maka seorang istri seperti ini kan terzolimi dia tidak mendapatkan haknya. Maka dia lapor misalnya kepada mertuanya misalnya, atau lapor kepada orang yang di situ punya kewenangan, misalnya kepada KUA, kantor urusan agama, dia sampaikan keluhannya supaya diberikan solusi yang tepat sesuai syariat Islam. Ini boleh, ya, dia menyampaikan suaminya begini, tapi secukupnya, ya, apa adanya, jangan ngarang-ngarang, jangan berbohong dan sebagainya. Ini juga penting. Kalau memang kita terzolimi, kita sampaikan apa adanya kepada pihak yang di situ kira-kira bisa menolong kita setelah Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya. Ya. Ini poin yang pertama, keadaan yang pertama, ghibah itu diperbolehkan kalau seseorang itu berada di posisi dizolimi sama pihak lain. Kemudian yang kedua, para pecinta iman yang Allah muliakan, yang kedua adalah kata Al-Imam Nawawi, al-isti'anatu ala taghyiril munkar wa radil asi ila shawab, yaitu kita minta tolong kepada orang lain untuk merubah kemungkaran. Jadi keadaan yang kedua ini, kita minta tolong kepada orang lain untuk merubah kemungkaran. Ya. Misalnya begini, apabila terjadi suatu kemungkaran, ya, di sebuah tempat, kemudian kita nggak mampu merubah kemungkaran tersebut, kemudian kita minta tolong kepada orang lain yang kira-kira orang ini bisa merubah kemungkaran tadi, maka di sini tidak dipermasalahkan. Contohnya begini, di sebuah tempat di situ ada terjadi judi misalnya, ya, ada perjudian, atau ada orang-orang sedang minum minuman keras, ya, sedang pesta miras, atau ada orang sedang pesta judi di situ. Kita sendiri nggak mampu untuk merubah kemungkaran ini, kita sendirian nggak mampu, ya. Maka kita minta tolong kepada pihak yang berwajib, misalnya kita sebutkan di tempat ini ada beberapa orang yang sedang bermaksiat, sedang melakukan ini dan itu, ya. Maka di sini kita sebutkan aib orang tadi kan. Ini kan ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu kan menyebutkan aib orang lain, kekurangan orang lain di saat orang itu nggak ada. Di poin yang kedua ini, keadaan yang kedua adalah kita dalam keadaan minta tolong. Tolong saya tadi lihat di sini ada terjadi kemungkaran begini, ya. Maka di sini kita tujuannya adalah supaya ada orang yang datang ke tempat tersebut untuk merubah kemungkaran tadi. Ini nggak masalah, ya. Ini tidak dipermasalahkan. Atau misalnya ada seorang murid, ya, di sebuah kelas, ya, ini kalau sedang pelajaran offline, ya, sedang tatap muka, dalam sebuah ujian. Ada seorang murid lihat temannya lagi nyontek. Ketika ujian ini nyontek, ya, curang. Orang ini, si murid ini lihat, akhirnya dia lapor ke gurunya, ya, lapor ke wali kelasnya misalnya, lapor ke pengawas ujian. Saya tadi lihat fulan itu dia lagi curang dalam ujian, ya. Supaya pengawas ini dia merubah kemungkaran tadi, merubah ngasih nasihat orang yang curang tadi. Ini namanya al-isti'anatu ala taghyiril munkar, yaitu minta tolong kepada pihak lain untuk merubah kemungkaran, ya, supaya kemungkaran ini tidak terus berlanjut. Ya, ini poin yang atau keadaan yang kedua yang di sini diperbolehkan seseorang itu melakukan ghibah. Dan yang ketiga,
para pecinta iman yang Allah muliakan, di antara keadaan-keadaan yang diperbolehkan di situ ghibah dengan sewajarnya al-istifta, yaitu ketika minta fatwa, ya, atau minta pendapat misalnya. Minta fatwa atau minta pendapat. Bagaimana contohnya? Contohnya begini. Misalnya pernah di zaman ini, contohnya terjadi di zaman Nabi. Jadi keadaan yang ketiga, keadaan yang diperbolehkan ghibah ketika minta fatwa atau minta pendapat kepada ahli ilmu. Ya. Dan yang ketiga ini, keadaan yang ketiga ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, pernah ada seorang wanita itu datang kepada Nabi SAW, seorang wanita. Seorang wanita ini akan menikah, dia mau menikah sama orang yang sudah ingin dia nikahi misalnya. Dan si wanita ini punya dua nama, ya, punya dua nama, dua calon. Jadi misalnya wanita ini hendak menikah dan ada dua orang yang melamarnya misalnya, ya, atau ada dua orang yang itu sudah wanita ini sudah cenderung kepada keduanya, tapi nggak tahu mana yang lebih baik, ya. Maka wanita ini datang kepada Nabi menyampaikan hajatnya. Saya ingin menikah begini-begini. Maka tolong kasih nasihat kepada saya ya Rasulullah. Kemudian wanita ini menyebutkan bahwasanya yang pertama namanya Abu Jaham. Ya, laki-laki yang pertama yang akan menikahi wanita ini namanya Abu Jaham. Yang kedua itu namanya Muawiyah. Ya. Kemudian ketika Rasulullah dimintai pendapat, ya, dimintai masukan. Ini kan wanita ini sedang minta fatwa kepada Nabi, minta arahan. Maka Rasulullah SAW bersabda, amma Abu Jaham fala yadau asahu an atikihi. Adapun Abu Jaham ini, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya Abu Jaham ini orang yang suka mukul, orangnya itu temperamental, ya, emosian gitu loh. Jadi di sini Rasulullah kan menyebutkan apa? Menyebutkan aibnya Abu Jaham. Tapi Rasulullah di sini bukan dalam rangka ghibah. Tapi beliau menjelaskan ketika beliau dimintai nasihat. Oh, kalau kamu nikah sama ini nanti begini-begini. Saya tahu orang ini emosian. Orang ini temperamental. Ya, gampang marah. Kemudian Rasulullah menyebutkan wa amma Muawiyah tu fasa'lu kullama lalahu. Adapun Muawiyah ini orangnya dia enggak punya harta, orangnya fakir. Ya, miskin dia. Kemudian Rasulullah menyebut inkahi Usamata ibn Zaid. Hendaknya kamu nikah sama Usama bin Zaid saja. Ya. Jadi hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya hadis yang sahih. Kesimpulannya para pecinta iman yang ketiga ini kan kasusnya ada seorang wanita datang kepada Nabi, minta saran, minta fatwa. Dia mau nikah. Dan dia enggak banyak tahu tentang laki-laki yang datang kepadanya, melamarnya dan sebagainya. Maka Rasulullah sebutkan. Ketika Rasulullah menyebutkan, oh orang ini begini, secukupnya saja, sewajarnya. Rasulullah enggak menyebutkan begini-begini sampai banyak A sampai Z ya, tapi sewajarnya saja. Dan ini boleh, ya. Ini yang ketiga, yaitu ketika seseorang dimintai nasihat atau dimintai masukan, dimintai fatwa, ya, dalam semisal ketika ada seorang wanita yang hendak menikah. Ya, ini salah satu kasusnya, contohnya. Kemudian yang keempat, di antara ghibah yang diperbolehkan di dalam Islam, yang keempat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu yang keempat tahdirul muslimin minasyarr. Ya. Yaitu yang keempat ini ketika mengingatkan, mewanti-wanti kaum muslimin dari keburukan. Ya, mewanti-wanti kaum muslimin dari keburukan. Contohnya bagaimana yang keempat ini? Misalnya, kalau dulu ada, ini dalam ilmu hadis ya, dalam ilmu hadis, kalau ada seorang perawi yang meriwayatkan hadis dan perawi ini itu lemah hafalannya, ya, atau perawi ini suka berdusta, maka harus disebutkan, dijelaskan, oh rawi ini dia lemah hafalannya, oh rawi ini dia suka berdusta, atau kadang terbalik-balik dalam meriwayatkan hadis. Ini namanya mengingatkan kaum muslimin dari keburukan.
supaya orang-orang yang meriwayatkan hadis itu hati-hati. Kalau di zaman kita saat ini, ya, ada seorang mubalik, seorang dai yang menyeru kepada kesyirikan, yang menyeru kepada bid'ah, menyeru kepada kemungkaran, maka dai-dai yang lain mengingatkan, hati-hati dari orang ini, hati-hati dari fulan. Jangan mengambil ilmu dari orang ini menyeru kepada kesyirikan. Orang ini akidahnya menyimpang. Orang ini akidahnya sesat. Orang ini suka berbuat bid'ah. Ini boleh ghibah seperti ini. Supaya apa? Supaya orang lain itu hati-hati, jangan ngambil ilmu dari orang tadi. Ya. Jangan dekat-dekat ke majelisnya orang tadi. Ini boleh. Ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Poin yang keempat. Ghibah itu diperbolehkan kalau di situ mengingatkan kaum muslimin agar berhati-hati. Ya. Hati-hati dari orang ini. Ya, orang ini ketika dia menyampaikan ilmu, itu di situ dia menyampaikan syubhat, banyak kerancuan-kerancuan. Orang ini akidahnya menyimpang dari akidah Rasulullah dan para sahabat yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Ini boleh. Ya. Dan ini suatu kewajiban. Bahkan ini suatu kewajiban, ya, menyampaikan tentang agar orang kaum muslimin itu hati-hati. Jangan mengambil ilmu dari fulan. Karena begini-begini, jelaskan. Ya. Karena ilmu agama ini harus hati-hati kita mengambilnya, tidak kepada sembarang orang, ya. Karena ilmu agama ini yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, para pecinta iman kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu yang diperbolehkan ghibah. Yang kelima adalah an yakuna mujahiran bi fiskihi au bid'atihi. Yaitu orang-orang yang terang-terang berbuat maksiat, yaitu orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat. Ya. Fa yajuzu dzikruhu bima yujahiru bihi wa la yajuzu bi ghairi illa bisababin akhar. Jadi kalau ada orang terang-terangan berbuat kemaksiatan, ya, orang yang terang-terangan berbuat kesyirikan, orang yang terang-terangan berbuat kebid'ahan, maka ini boleh kita sebutkan. Ya. So, ini poin yang kelima ini hampir mirip dengan yang sebelumnya, yaitu supaya orang itu hati-hati. Ya. Yaitu orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa, kemudian dia bangga dengan dosa yang dia lakukan. Ya. Bahkan dia sebarkan di medsos, saya berbuat ini kan bahaya. Ya. Jadi ketika kita menghibai orang ini supaya orang lain itu hati-hati. Supaya kita tidak terpengaruh, kita tidak terbawa arus sama orang ini, ya, dan lain sebagainya. Ini yang kelima. Begitu juga misalnya ada orang yang dia biasa menghutang. Kan biasanya di zaman sekarang kan banyak orang itu berhutang. Berhutang ini memang boleh, ya. Tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jangan hutang ini jadi gaya hidup. Ya. Kalau memang kita butuh, kita berhutang. Tapi tetap ketika kita berhutang itu usahakan ada hitam di atas putih, dicatat, ya, berapa jumlahnya, dilunasinya itu kapan, ya. Kalau hutang itu tertulis hitam di atas putih itu enak, pihak yang mengutangi itu kalau nagih itu enak, ya, jadi nggak sungkan, nggak segan, itu kalau semuanya tercatat hitam di atas putih, ya. Tapi kalau hutang itu nggak dicatat misalnya, dan itu jumlahnya besar, maka ini kan repot. Kalau orang yang mau nagih juga nggak enak, sungkan dan sebagainya. Nanti yang ditagih juga marah-marah. Ini kan aneh. Ya. Jadi kalau ada orang yang suka berhutang dan dia mampu melunasi hutangnya, ya. Tapi kok orang ini kok nggak bayar-bayar hutangnya, diulur-ulur, ya ini boleh kita sebarkan. Oh, hati-hati dari orang ini. Orang ini kalau hutang itu sulit bayar. Ya, padahal dia mampu, dia sering makan di restoran, dia sering pergi ke tempat wisata, padahal dia punya hutang. Ya, ya ini kita menyebutkan aib orang ini supaya orang lain berhati-hati, karena orang ini sudah melakukan dosa terang-terang, yaitu dia menunda-nunda hutang, padahal dia mampu untuk membayarnya. Dan yang keenam, ini yang terakhir, maksudnya yang terakhir di sini adalah keadaan-keadaan yang di situ diperbolehkan untuk hibah. Yang keenam kata Al-Imam An-Nawawi at-ta'rif.
yaitu untuk pengenalan, ya, untuk pengenalan supaya gampang dikenal. Misalnya fa idza kana ma'rufan bi qalbi bilaqabin kal a'mash wal a'raj wal qasir wal a'ma wal aqta. Jadi misalnya, ya, dalam sebuah masyarakat, ya, dalam sebuah kampung itu ada orang yang biasanya terkenal. Misalnya ada orang itu memang orang ini orangnya tinggi misalnya. Ya. Orangnya itu tinggi atau orangnya kurus. Misalnya ada orang datang kepada kita, "Pak, mohon maaf, sampean kenal Bapak ini?" "Oh, Bapak yang kurus itu ya." Ini namanya at-ta'rif, untuk pengenalan. Jadi ketika kita menyebutkan, "Oh, Bapak yang kurus itu," ini bukan untuk ghibah. Bukan untuk merendahkan orang tadi. Bukan untuk melecehkan kehormatannya, tidak, tapi untuk pengenalan. Karena orang ini nanya. Ya. Dan kita sulit menjelaskan, "Oh, yang kurus yang begini-begini ya." "Oh iya Pak, yang seperti itu." Ini kalau ada orang yang misalnya foto, ya, datang ke rumah kita, ketok-ketok pintu, dia nyari alamatnya orang ini. "Oh, Pak Ahmad, misalnya Pak siapa, Pak Muhammad yang begini ya, yang begini-begini." Ini boleh. Seperti perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa nahwiha jaza ta'rifuhu bihi wa yuhramu dzikruhu tanaqqusan walau amkana ta'rif bi ghairihi kana aula wallahu alam. Jadi kalau memang bisa kita mengenalkan tanpa menyebutkan kekurangannya, maka itu lebih baik. Ya. "Oh, Pak Muhammad yang rumahnya dekat masjid itu ya." "Oh ya, rumahnya begini itu bisa." Tapi kalau memang nggak bisa pengenalan kecuali dengan menyebutkan sedikit kekurangannya, maka ini termasuk ghibah yang diperbolehkan, ya. Ini tadi 6 keadaan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, yang dimana dalam 6 keadaan ini ghibah itu diperbolehkan tentunya dengan sewajarnya. Saya ulangi, yang pertama ketika seseorang itu dizalimi, ya. Kemudian yang kedua yaitu seseorang yang minta tolong kepada pihak lain untuk merubah kemungkaran yang terjadi. Yang ketiga dalam keadaan minta fatwa, minta pendapat atau masukan. Yang keempat ketika terjadi sebuah kemungkaran, ya, seorang dai penyuruh kepada kemungkaran, maka diingatkan kaum muslimin dari bahaya orang tersebut, ya. Kemudian yang kelima yaitu orang-orang yang jelas-jelas terang-terangan berbuat maksiat, bahkan dia bangga dengan kemaksiatannya. Kemudian yang keenam untuk pengenalan. Ini tadi 6 hal yang dimana ghibah itu diperbolehkan. Kemudian yang kita lihatkan sedikit sebelum masuk ke tanya jawab. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana obat dari ghibah ini? Ghibah ini kan penyakit, ya. Ghibah ini penyakit lisan, ya. Jadi kalau badan itu bisa kena penyakit, paru-paru itu bisa kena Covid, ya. Maka lisan ini bisa kena penyakit, yaitu ghibah ini penyakit lisan. Kalau penyakit hati kan seperti hasad, iri, sombong, kemudian pelit, ini kan penyakit-penyakit hati. Jadi kalau ghibah ini penyakit lisan, maka tentunya ada obatnya. Ya, ada obatnya. Di sini penulis menyebutkan obat ghibah itu ada 2. Obat ghibah itu ada 2. Jadi misalnya kalau sampai saat ini ada di antara kita yang masih suka ghibah, itu coba perhatikan obatnya di sini. Yang pertama, al-ilajul awwal huwa an ya'lamal insanu annahu idza waqa'a fil ghibah fa huwa muta'arridun li sakhatillahi wa maqtihi. Hendaknya orang yang ghibah yang pertama ini, orang yang ghibah itu hendaknya sadar. Ketika dia ghibah, itu dia sedang menghadapi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu murka. Ya. Allah marah kepada orang-orang yang ghibah tanpa ada alasan syar'i. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yadunnu annahu antablugha ma balaghat fayaktubullahu azza wa jalla lahu biha ridwanu ila yaumil qiyamah." Yang kurang lebih dalam sebuah hadis, ada seseorang mengucapkan suatu ucapan yang dia anggap ucapan ini remeh. Ya, kadang orang itu ghibah kan merasa sepele. Ghibah sih apa sih ghibah? Disepelekan, diremehkan. Tapi dengan kalimat tersebut, ucapan tersebut, itu menyebabkan orang ini terjerumus ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada yang sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jelas-jelas ghibah ini kan dosa besar. Ya.
Maka kita harus sadar, kita harus ingat ketika kita ghibah itu kita menghadapi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian masih poin yang pertama, hendaknya orang yang ghibah itu sadar bahwasanya nanti di hari kiamat, nanti di hari kiamat itu kalau kita suka ghibahin orang, menggunjing orang, ngegosipin orang, di hari kiamat itu apa yang terjadi? Kebaikan-kebaikan kita akan diambil, diberikan kepada orang yang kita ghibahi. Ya, pahala-pahala yang kita kumpulkan susah payah, ya pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji, pahala umrah itu diambil, disedot. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang kita ghibahi di dunia. Ya. Kalau pahala kita sudah habis, pahala kita sudah nol, maka keburukan atau dosa-dosa orang yang kita ghibahi itu diambil, ditimpakan kepada kita. Kemudian kita diceburkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari nerakanya. Ya. Ini bayangkan para pecinta iman. Ini di hari kiamat ini Allah tegakkan keadilan. Ya. Seandainya ghibah itu boleh, seandainya ghibah ini menguntungkan, maka orang yang berhak kita ghibah itu orang tua kita. Ya. Jadi orang tua kita ghibahi, nanti di hari kiamat kebaikan-kebaikan kita diambil, diberikan kepada orang tua kita. Ini orang tua kita punya jasa kepada kita. Tapi ya tetap ghibah orang tua ini ya nggak boleh. Ya. Menghibahi orang tua kita, jelas-jelas orang tua ini kan punya jasa kepada kita, ya tetap nggak boleh, ini haram. Ini kita camkan. Ya. Jadi supaya kita bisa berhenti dari ghibah ini, tadi yang pertama, poin yang pertama adalah kita ingat ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ghibah. Allah memurka kepada orang-orang yang ghibah. Allah mengharamkan ghibah dalam Al-Hujurat ayat 12 tadi. Kemudian di hari kiamat, ya, kita akan diambil kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita, dan diberikan kepada orang-orang yang kita ghibahi. Kemudian masih yang pertama di sini, bahwasanya kita harus sadar tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Pasti setiap orang itu punya salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap orang pernah berbuat salah, pernah berbuat khilaf, pernah jatuh dalam perbuatan dosa, ya. Maka kalau orang lain itu punya aib, punya kekurangan, maka diri kita juga punya aib, punya kekurangan. Hanya saja Allah masih menutupi aib-aib kita. Ya. Jadi kalau kita kok gampang menyebutkan aib-aib saudara kita ghibah, kita menggunjing, apakah kita sudah bersih dari aib? Kan nggak mungkin. Apakah kita bersih dari dosa? Itu mustahil. Ya. Jadi kenapa kita mengorek-ngorek aib saudara kita, sedangkan kita sendiri masih banyak boroknya, masih banyak cacatnya, masih banyak aibnya? Ini kan lucu seperti itu. Kemudian yang kedua, obat yang kedua, al-ilajus tsani. Ya. Obat yang kedua, alaihi an yangdura fis sababil ba'isi lahu alal ghibah. Ketika orang itu jatuh dalam ghibah, maka hendaklah dia lihat, kira-kira saya ghibah ini apa yang mendorong saya ghibah itu apa? Karena orang itu ghibah itu ada pendorongnya. Ada faktor-faktor yang mendorong orang ini jadi ghibah. Ya di antaranya kan hasad. Biasanya kalau orang hasad itu kan dia menghibahi orang saudaranya yang dapat nikmat, dighibah, digosipin supaya dia jatuh kehormatannya. Ya. Jadi kalau kita ghibah sama orang itu karena hasad, maka kita hilangkan hasad ini. Bagaimana caranya kita mengobati hasad ini supaya hasad ini nggak terus-menerus membuat kita ghibah sama orang tadi misalnya. Ya. Kalau yang mendorong kita ghibah itu supaya kita dihormati sama orang, ya, kemudian dipuji sama orang, ya ini hati-hati. Cinta pujian, cinta popularitas, cinta ketenaran ini bahaya juga. Ya. Maka intinya yang kedua ini, kita lihat dulu kenapa kok saya ini kok masih ghibah ya? Apa sebabnya? Apa faktor yang mendorong saya kok masih ghibah? Itu ada faktor-faktornya ya. Yang sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu seperti hasad ya. Ini kan faktor-faktor yang menyebabkan orang itu jatuh dalam ghibah, atau al-istihza ya, atau as-sukhriyah yaitu meremehkan. Ya, memandang remeh, memandang sebelah mata orang lain, memandang diri kita sudah sempurna, ya, memandang diri kita sudah banyak pahalanya, sudah perfect dalam ibadahnya,
sehingga kita gampang meremehkan orang lain. Ini juga di antara faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu jatuh dalam dosa ghibah. Dan yang terakhir, bagaimana cara bertaubat dari ghibah. Ya, ini penting juga. Ini pembahasan yang terakhir dari ghibah, yaitu thariqut taubati minal ghibah. Bagaimana sih caranya taubat dari dosa ghibah? Penulis di sini mengatakan wa thariqut taubati binisbati liman ihtaba al-muslim wa an yatahallalahu wa yatlubuhu minhu al-afwa. Ghibah itu, kalau kita jatuh dalam dosa ghibah, maka cara bertaubat tentunya yang pertama berhenti dari ghibah ini, menyesal. Ya, oh ini kan ghibah, kita menyesal. Kenapa saya tadi ghibah? Menyesal dosa tersebut. Kemudian yang kedua, berhenti. Ya. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak jatuh dalam dosa ghibah yang pada dosa yang sama di masa yang akan datang. Ya. Jadi yang pertama itu menyesali, ini syarat taubat kan ya. Menyesal, kemudian kedua berhenti dari dosa tersebut, yang ketiga berusaha untuk tidak melakukan dosa yang sama. Dan yang keempat ini yang penting, yaitu kita minta maaf kepada orang yang kita ghibahi. Ya, minta maaf. Dan tentunya kalau minta maaf ini dilihat dulu. Kalau kita minta maaf ternyata orang ini malah marah-marah, ya malah nanti memutuskan hubungan sama kita, nggak nyapa kita, maka dalam hal ini nggak usah minta maaf. Dalam artian nggak usah minta maaf, kita cari cara yang lain. Kalau biasanya kita ghibah, kita menyebutkan keburukan orang ini, menyebutkan aib-aibnya, maka di majelis yang lain, di majelis yang sama kita sebutkan kebaikan-kebaikan orang tadi. Ya. Jadi kita tutupi kesalahan kita dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Kan nggak mungkin orang itu adanya aib tok, nggak punya kebaikan. Ya pasti dalam diri seseorang itu ada kekurangan, ada kebaikan-kebaikannya. Ya. Maka kalau ketika kita ghibah, kita sebutkan kekurangan-kekurangan orang tadi, aib-aibnya, kita bongkar, maka kalau kita taubat dari dosa ghibah, kita sebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Ya. Ini kalau ghibah tadi adalah ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah cara untuk bertobat dari dosa ghibah, dan tentunya doakan saudara kita. Doakan kebaikan bagi dia, doakan rahmat bagi dia, ya. Mendoakan kebaikan ini juga mudah-mudahan bisa menutupi dosa ghibah yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Wallahu alam, mungkin ini pembahasan tentang ghibah bagian yang kedua dan selesai. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.